Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika untuk SMP kelas 9 dengan materi kongruensi. Pada bagian 3 ini kita akan membahas sifat kongruensi pada segitiga. Dua segitiga kongruent jika memenuhi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, atau bisa disingkat sisi-sisi. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Contoh, diketahui segitiga BC sama kaki, AC sama dengan BC dan CD garis tinggi. Buktikan bahwa segitiga ACD dan segitiga BCD kongruen. Mari kita kerjakan bersama. Kita buat sketsanya berdasarkan soal bahwa segitiga ABC sama kaki. Kemudian CD adalah garis tinggi. Nah, ini CD garis tinggi. Maka kita akan membuktikan bahwa segitiga ACD dan segitiga BCD kongruen. Untuk mempermudah, segitiga ini kita pisahkan ya. Kita pisahkan menjadi dua bagian, yaitu segitiga ADC dan juga segitiga DBC, di mana dari gambar awal AC sama panjang dengan BC, kemudian AD sama panjang dengan DB, dan DC sama panjang dengan DC. Jadi kita bisa buktikan bahwa AC sama dengan BC diketahui, karena diketahui dari soal sama kaki ya. Kemudian AD sama dengan BD, ini juga diketahui ya, bahwa garis tinggi CD membagi garis AB menjadi dua sama panjang. Kemudian CD sama dengan CD, ini merupakan sisi sekutu. Jadi CD ini bagian dari sisi segitiga ADC, tetapi CD juga bagian dari segitiga BDC, di mana CD ini berasal dari satu gambar, yaitu garis tinggi. Nah, sehingga terbukti segitiga ACD dan segitiga BCD kongruen berdasarkan ketentuan sisi-sisi-sisi. Kemudian sifat dua segitiga kongruen yang kedua, dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar, atau bisa kita tuliskan sisi sudut sisi. Jadi dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar, sisi sudut sisi. Contoh, diketahui jajar ginjang ABCD. Buktikan bahwa segitiga ADC dan segitiga ABC kongruen. Baik, kita coba bahas bersama. Pertama, kita gambar jajar ginjang ABCD. Kemudian kita garis atau kita buat diagonal AC, sehingga terbentuk segitiga ADC dan segitiga ABC, di mana sisi DC sama dengan sisi AB. Ini sifat dari jajar ginjang, bahwa sisi sejajar sama panjang. Kemudian sudut DCA sama besar dengan sudut BAC, karena merupakan sudut dalam berseberangan. Maka jajar ginjang ABCD ini kita pisahkan menjadi segitiga ADC dan segitiga ABC untuk mempermudah kita membuktikan. Ya, jadi ada segitiga
ADC dan segitiga ABC, di mana tadi diketahui bahwa sisi DC sama dengan sisi AB, kemudian sisi AC sama dengan sisi AC karena berasal dari diagonal AC. Kemudian juga sudut DCA sama besar dengan sudut BAC. Sehingga di sini kita bisa membuktikan bahwa DC sama dengan AB diketahui. Kita pakai alasan diketahui ya, karena merupakan sifat dari jajar ginjang bahwa sisi yang sejajar sama panjang. Berikutnya, sudut DCA sama besar dengan sudut BAC karena merupakan sudut dalam berseberangan. Kemudian panjang AC sama dengan AC karena berhimpit atau merupakan sisi sekutu, di mana AC ini kan berasal dari diagonal jajar ginjang ABCD, sehingga sisi AC pada segitiga ADC dan sisi AC pada segitiga ABC adalah sama panjang. Dengan demikian terbukti bahwa segitiga DCA dan segitiga BAC kongruen berdasarkan persyaratan sisi, sudut, sisi. Ingat, ketika kita membuktikan kekongruenan dua segitiga, harus kita tunjukkan syarat yang memenuhi. Nah, di contoh ini adalah persyaratan sisi, sudut, sisi. Sifat dua segitiga kongruen yang ketiga, sepasang sisi sama panjang dan dua sudut pada sisi tersebut sama besar. Jadi bisa kita tunjukkan pada gambar. Maka sifat ini juga bisa disingkat persyaratan ini menjadi sudut sisi sudut SD, SI, SD, yaitu sudut sisi sudut. Contoh, kita perhatikan gambar. Pada gambar di atas diketahui sudut ADE sama besar dengan sudut ACB dan panjang AD sama dengan panjang AC. Buktikan bahwa segitiga ADE dan segitiga ACB kongruen. Baik, gambar ini kita pisahkan menjadi dua bagian, yaitu segitiga ADE dan segitiga ACB. Berikutnya yang sama kita berikan tanda sudut ADE dengan sudut ACB. AD panjangnya sama dengan panjang AC. Maka kita perlu juga sudut DAE sama besar dengan sudut CAB karena merupakan sudut sekutu. Maka pembuktiannya, pertama, sudut EAD sama besar dengan sudut BAC. Alasannya adalah sudut sekutu. Artinya, sudut DAE dan sudut CAB ini kan berasal dari satu gambar. Jadi pasti sama besar. Maka dikatakan sudut sekutu. Kemudian panjang AD sama dengan panjang AC. Ini diketahui dari soal. Maka alasannya diketahui. Sudut ADE sama dengan sudut ACB. Ini juga diketahui dari soal. Sehingga terbukti segitiga ADE dan segitiga ACB kongruen. Nah, berdasarkan letak gambar, kongruen ini berdasarkan persyaratan sudut, sisi, sudut. Sifat kongruensi dua segitiga yang keempat, dua pasang sudut bersesuaian sama besar dan sepasang sisi di depan salah satu sudut sama panjang.
Ini bisa kita tuliskan menjadi sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut. Kita perhatikan gambar. Jadi, dua pasang sudut yang bersesuaian sangat besar dan sepasang sisi di depan salah satu sudut sama panjang. Berikut kita perhatikan tabel kongruensi dua segitiga dan coba kita perhatikan untuk letak-letak yang diketahui, baik sisi yang bersesuaian ataupun sudut yang bersesuaian. Maka dari dua segitiga baris yang pertama ini berarti kongruensi dua segitiga berdasarkan persyaratan sisi. Kemudian baris kedua berdasarkan sisi sudut sisi. Yang ketiga sudut sisi sudut. Kemudian baris keempat sisi sudut-sudut atau sudut-sudut sisi. Jadi nanti kalau kita membuktikan dua segitiga kongruen, kita harus memperhatikan letak sisi atau sudut yang kita buktikan sama panjang atau sudut yang sama besar. Demikian tadi pembahasan sifat-sifat kongruensi dua segitiga. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.